Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk pelanggan channel ini. Baik, kita bahas soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Dua muatan masing-masing besarnya Q1 minus 4 mikrokolom dan Q2 positif 16 mikrokolom terletak di titik A dan B seperti gambar di atas. Jika jarak AB 50 cm, letak titik C yang kuat medan listriknya sama dengan 0 berada pada jarak titik-titik. Kalau kita perhatikan dua muatan, satu yang positif dan satu yang negatif, kita tentukan ini A-nya negatif dan ini positif. Maka ada tiga kemungkinan posisi letak muatan yang diberikan. Bisa saja di sebelah kiri A, di antara A dan B, dan di sebelah kanan dari B. Kalau kita misalkan meletakkan suatu muatan di antaranya, tidak persis di tengah-tengah ya, kita coba gambarkan diagram gaya yang diberikan. Jadi yang negatif ini akan menarik muatan ke arahnya. Kemudian yang positif ini akan memberikan medan listrik yang menjauhinya. Karena arah dari medan listrik yang satu arah, maka kalau kita menempatkan suatu medan atau suatu muatan uji di antara muatan yang bermuatan negatif dan positif, di antara mereka berdua, maka tidak mungkin mendapatkan kuat medan listrik yang besarnya sama dengan 0. Karena itu, maka untuk mendapatkan resultan yang sama dengan 0, kita akan fokuskan ke muatan yang nilainya lebih kecil. Di sini ada angka 4 dan angka 16. Kita akan letakkan di sisi yang terdekat dengan muatan yang terkecil. Jadi kita misalkan muatan ujinya di sini. Sehingga yang negatif ini akan menarik muatan uji tersebut dan yang positif ini akan mendorong muatan uji tersebut. Sehingga arahnya berlawanan, maka dia kemungkinan bisa mendapatkan nilai 0. Maka kita tuliskan bahwa jarak dari muatan ini kita misalkan sebagai X dan kemudian jarak dari A dan B tadi 50, berarti jarak dari muatan ini ke B sekarang adalah 50 ditambahkan dengan X. Jadi untuk mendapatkan resultan sama dengan 0, berarti kuat medan listrik antara A harus sama dengan kuat medan listrik dari B. Sehingga K dikali muatan A per jaraknya yaitu X kuadrat harus sama dengan K dikali QB per jaraknya adalah 50 ditambah X dikuadratkan. Nilai K-nya kita coret, nilai QA-nya adalah Q1, kita cuma menginput nilai mutlaknya yaitu 4 mikrokolom, dibagi dengan X kuadrat sama dengan 16 per 50 ditambah X dikuadratkan. Untuk menghindari pengerjaan dalam bentuk persamaan kuadrat, kita akarkan keseluruhannya. Akar dari 4 adalah 2, akar dari X kuadrat adalah X, akar dari 16 adalah 4, akar dari 50 tambah X dikuadratkan adalah 50 ditambah X. Kita kali silang. 2 kali 50 tambah X sama dengan 4X. 100 tambah 2X sama dengan 4X. Berarti 100 sama dengan 4X dikurang 2X adalah 2X. Maka X-nya sama dengan 50. 50 itu adalah tadi di sebelah kiri. Berarti 50 cm di kiri A. Maka kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak 18 cm dari pusat bola konduktor yang berjari-jari 10 cm adalah 40 Newton per kolom. Besar potensial listrik yang berjarak 8 cm dari pusat bola adalah titik-titik. Jadi ada sebuah bola konduktor dengan jari-jari 10 dan ada sebuah muatan medan listrik pada jarak 18, berarti jaraknya lebih besar daripada jari-jari, R lebih besar daripada R. Maka nilai dari E-nya sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nilai dari medan listriknya adalah 40, sama dengan K kali Q, kita tuliskan sebagai K kali Q per. Nilai dari R kuadratnya adalah kita mengubah jaraknya tadi 18 cm menjadi ke meter, berarti 0,18 dikuadratkan. Maka nilai dari K kali Q sama dengan 40 kali 0,18 kali 0,18. Kita peroleh 1,296. Kemudian suatu potensial listrik yang berjarak 8 cm dari pusat bola, maka untuk keadaan kedua,
dengan jari-jari R sama dengan 10, ada sebuah titik yang berada di dalam bola karena masih jaraknya 8 cm dari pusat bola, berarti R lebih kecil daripada jari-jari, maka nilai dari potensial listriknya adalah K kali Q per jari-jari. Nilai dari K kali Q-nya sudah kita peroleh 1,296. Kemudian tadi jari-jarinya adalah 10 cm, kita tukar ke meter, 0,1 meter kuadrat. Berarti sama aja dengan kita kalikan dengan angka 0,1 berarti kali 100, maka jawabannya harusnya adalah di 129,6. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bola konduktor berongga yang bermuatan 3 mikrokolom memiliki jari-jari sebesar 15 cm. Kuat medan listrik pada permukaan bola konduktor tersebut adalah titik-titik. Berarti di permukaan bola, berarti jaraknya sama dengan jari-jari, maka kuat medan listrik E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Jadi kita substitusikan masing-masing nilainya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nilai dari muatannya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi jari-jarinya atau jaraknya 0,15 meter. Maka kita hitung 9 dikali 3-nya adalah 27 dikali 10 pangkat 3, kemudian dibagi untuk 0,15 pangkat 2 bisa kita hitung dengan 15 kuadrat, itu adalah 225. Kemudian 2 angka di belakang koma di pangkat 2 menjadi 10 pangkat minus 4. Kemudian kita bagikan 27 dibagi 225, 0,12 dikali 10 pangkat 3 dikurang min 4 adalah 10 pangkat 7. Ini kita ubah lagi menjadi bilangan baku adalah 1,2 dikali 10 pangkat 6. Maka jawabannya adalah di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Dua muatan listrik yang identik dengan besar 5 mikrokolom terpisah sejauh 3 meter. Kuat medan listrik di tengah-tengah antara kedua muatan listrik tersebut adalah titik-titik. Kita gambarkan dua buah muatan. 5 mikrokolom, 3 meter. Kemudian sebuah muatan uji diletakkan di tengah-tengah. Berarti di sini 1,5 jaraknya, ini juga 1,5. Apa yang terjadi dengan muatan uji tersebut adalah bahwa kita anggap ini muatan positif akan mendorong muatan tersebut ke arah kanan. Kemudian muatan positif yang di sebelah kanan akan mendorong ini ke sebelah kiri. Karena positif akan memberikan gaya menjauhi muatan, sehingga kita tuliskan bahwa nilai dari E1 sama dengan K kali 5 mikrokolom per 1,5 kuadrat, dan nilai E2-nya juga K kali 5 mikrokolom per 1,5 kuadrat. Dan kalau kita perhatikan nilai E1 dan E2 sama, maka nilai resultannya sama dengan E1 dikurang E2, dan hasilnya sama dengan 0, karena memiliki besar E1 dan E2 yang sama besar. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Potensial listrik sebuah muatan Q pada yang terletak sejauh 5 cm adalah 20 volt. Agar potensial listrik yang bermuatan 4Q sama dengan 40 volt, muatan tersebut harus diletakkan sejauh titik-titik. Rumus dari potensial listrik V sama dengan K kali Q per R. Maka kita lakukan perbandingan V1 banding V2 sama dengan K kali Q1 per R1 berbanding K kali Q2 per R2. Nilai dari volt yang pertama adalah 20. Nilai dari volt yang kedua adalah 40. Ini K-nya kita coret. Muatan pertama adalah Q dengan jarak 5 cm. Kita bandingkan dengan muatan kedua 4Q dengan jarak R2. Kita lakukan perbandingannya, ujung dikali ujung dan tengah dikali tengah. Berarti 20 dikali 4Q per R2 sama dengan 40 dikali Q per 5. Nilai Q-nya kita coret, kita kali silang lagi. 40 R2 sama dengan 20 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 5. 0-nya kita coret, 4-nya kita coret. Nilai dari R2 sama dengan 2 dikali 5 adalah 10. Jadi kita pilih jawabannya di option E. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.